Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Aku harap kalian baik-baik saja. Kita akan melihat ya, teman-teman, untuk reaksi ke kamu saat ini. Reaksi hatinya ke kamu saat ini. Reaksi hatinya ke kamu saat ini. Ada kartu Ace of Pentacles ya, teman-teman. Di sini artinya dia ini adalah seseorang yang sedang membutuhkan kepastian. Aku ngelihatnya dia sedang berhati-hati juga untuk berencana ya. Ace of Pentacles itu memegang sebuah rencana yang matang ya terhadap dirimu. Yang kedua, di sini The Hermit. Dia akan menggunakan rencana tersebut apabila memang sudah ada waktunya atau tepat waktunya. Di sini ada sesuatu yang ingin dilakukan atau dikatakan padamu. Kartu The Hermit itu menunggu, ya, menunggu sampai dia benar-benar merasa dewasa dan berasa mampu untuk jalan. Karena di sini dia tuh harus meyakinkan hatinya dulu. Jangan sampai dia datang ke kamu nanti jatuh-jatuhnya hanya untuk sementara. Jadi dia lagi menyembuhkan sikap pelin-pelannya dulu. Oke, dia tidak bisa berani berkomitmen kalau dari dirinya sendiri belum bisa berkomitmen untuk stay lebih lama dengan kamu, ya, atau stay selamanya. Begitu dia datang, dia harus siap berkomitmen. Kemudian di sini, dikala dia tidak dengan kamu, ya, kalau misalnya ada di sini yang tidak dengan kamu, di sini dia tuh banyak merenung, banyak berpikir ya. Kalau misalnya banyak berpikir itu intinya dia tuh kayak melakukan revisi. Kira-kira apa nih yang ngebuat gua kok di hubungan ini tuh kayaknya maju mundur, semuanya tuh nggak tepat. Dan ada kartu death. Ini bicara mengenai transformasi ya. Kalau aku bisa cek lagi di sini, dia ini menginginkan membuang semua sifat-sifat jeleknya termasuk sifat pelin-pelannya. Aku bisa merasakan dia ini adalah energi orang yang pelin-pelan termasuk dalam moodnya. Itu yang membuat dia itu katanya aku lebih baik sendiri karena nggak semua orang itu bisa kenal dan bisa tahu aku. Untuk itu bagaimana aku bisa diterima untuk semua orang termasuk dengan dirimu, ya aku harus merubah diriku. Bukan orang lain itu yang harus berubah untukku, tapi aku yang harus berubah untuk diriku. Oke, kita lihat di sini ya, energinya ini masih The Hangman. Tapi kamu jangan khawatir teman-teman. Sifat menundanya dia ini bukan karena dia mengacuhkan dirimu. Bukan nanti ke depannya dia tidak ada rencana buat kamu. Di sini sudah aku prediksi dia punya rencana, tapi energi sekarang ini menunggu. Ibarat dia kayak kelelawar. Dia harus menunggu malam hari dulu baru keluar. Begitu. Contohnya. Ya, jadi kalau aku bisa cek, kalian nggak usah terlalu overthinking dulu. Wah, dia nggak mau sama aku nih. Dia sekarang lebih banyak diamnya. Dia lebih fokus sama diri sendiri. Never mind, nggak apa-apa. Gitu, biarkan dia berproses. Yang dia butuhkan di sini adalah berproses. Karena kalau tidak berproses, tidak pakem, dia di sini akan pelin-pelan. Kamu mau dia datang ke kamu hanya untuk pelin-pelan doang, hanya untuk ada perlunya doang. Gitu ya. Jadi yang aku bisa lihat kalau dari seumur kalian bisa seumuran atau lebih tua, dan di sini dia mulai berpikir dewasa. Ya, jika dia laki-laki, dia akan berpikir sesuai dengan umurnya. Kalau dia perempuan, dia akan lebih merevisi ke dalam diri. Gitu, gue nih jadi cewek harus gimana? Kalau cowok, di sini gue harus jangan sesuatu tuh yang dilihatnya subjektif, tapi dia melihatnya secara objektif. Nggak hanya bisa menyalahkan dirimu, tapi dia menyalahkan diri sendiri. Oke, kita akan lihat apakah rencana rencana yang dia mau adalah pertemuan, ya. Ingin loh dia tuh datang ke kamu, udah itu semuanya kalian tidak ada rahasia, semuanya serba terbuka, semuanya serba tidak ada yang ditutupin, menerima satu sama lain, itu termasuk, ya.
kartu King of Wands. King of Wands di sini dia itu ingin menjadi seorang pemimpin. Dia mempersiapkan dirinya sekarang ya, penuh dengan rasa spiritual, penuh dengan strategi, kepemimpinan. Dia kalau misalnya dia seorang laki-laki, dia di sini mengemban sifat tanggung jawab. Bagaimana mengajak kamu ke depannya jika dia nanti ingin bersama-sama kamu, arah kemana ini tujuannya. Dia menempatkan dirinya sebagai leader dan sekarang lagi dipersiapkan kok. Ada kartu High Priestess ya. High Priestess itu kita bicara mengenai apa yang ada di kepala kadang berbeda dengan ada yang di hati. Ya, di sini dia tuh mencoba untuk mengontrol pikiran supaya bisa selaras. Kartu The High Priestess ini mungkin dia tidak terlalu menggebu-gebu untuk mengungkapkan sebuah emosi. Tapi di sini dia akan lebih banyak diam, lebih banyak mengontrol, lebih banyak belajar, ya, memahami segala macam situasi dan tanpa banyak tanpa banyak komen. Ada kartu The Lovers di sini. Kadang-kadang begini ya, dia tuh harus belajar banyak mengalah. Dan ini yang dia mau. Kedepannya dia lebih dewasa, lebih banyak bisa mengalah sama kamu supaya perbedaan kepala kalian ini tercapai. Ya, kartu The Lovers itu menunjukkan banyaknya rasa cinta, rasa sayang, rasa saling memiliki, rasa sulit untuk dilepaskan. Di sini ada kartu Eight of Swords ya. Nah, dia akan menganggap kamu adalah sebagai pilihan terakhir. Kenapa? Karena di sini perjalanannya pun sudah panjang, sudah banyak penundaan, dan nggak mungkin selamanya dia akan menunda untuk bersatu dengan kamu. Itu sih yang aku bisa tangkap dari hubungan ini ya teman-teman. Kemudian kita akan lihat lagi, luapan hatinya bagaimana sih? Apa sih yang sebenarnya ingin dia bicarakan ya? Apa sih yang sebenarnya dia pengen utarakan ke kamu? Oke. Dia bilang saat ini dia sedang rapuh. Ya, aku nggak tahu nih teman-teman, tapi ya sepertinya dari fisik, dari bisa juga itu sakit secara fisik, atau memang energinya sekarang lagi males untuk banyak perdebatan. Dia sangat sensitif, sangat nggak mau banyak negosiasi, dan dikit-dikit dia manja, gitu. Ya. Yang kedua, di sini dia merasa terjebak. Aku bisa bilang mungkin ada salah satu atau situasi kondisi di mana dia ini terjebak. Mungkin dari pekerjaan, mungkin terjebak dalam satu situasi yang dia nggak bisa keluar, ya, bisa jadi begitu. Kemudian dia ini merasa sekarang ini jadi korban. Jadi korban apa? Nanti kita akan cek ya. Belum tentu loh ini terkait sama kamu ya teman-teman, kita akan lihat situasi kondisinya. Oh, sekarang dia lagi rajin menabung dan mengumpulkan uang. Bisa jadi ini terkait dengan pekerjaannya. Dia mati-matian bekerja, dia terjebak pada sesuatu ya, dimana dia lagi mengumpulkan uang. Lagi banyak yang disimpan. Terus di sini dia melihat ada pengen ada apa ya, dia teringat sama kamu ya, kisah-kisah lalunya mungkin dikala dia sukses. Dia sekarang ini sedang mengulang-ulang situasi, membayangkan sedang mengulang situasi di mana dia dulu happy. Ini tuh terkait sama pikiran dia yang sekarang lagi rapuh sih teman-teman. Dulu tuh gue tuh harusnya nggak begini, gue tuh gini, kayak banyak revisi sama penyesalan gitu loh. Berat hati sebetulnya dia tuh berusaha untuk belajar menerima situasi dan kondisi ya. Dia berasa kayak aku tuh udah nggak perlu lagi nih untuk ngenyusahin orang lain. Kalau misalnya aku bisa menyelesaikan masalahku sendiri, kenapa aku harus menggantungkan diri sama orang lain ya. Aku lihat di sini seperti itu. Dan kita punya kartu Pride ya. Orang ini mungkin aku bisa bilang sekalipun dia susah, sekalipun dia butuh, dia tuh kayak agak sungkan untuk minta bantuan ke orang lain. Kita akan lihat dulu di sini ya teman-teman interpretasinya ya. Sakitnya ini bagaimana? Ada illness. Ini sih lebih kepada sakit perasaan aku lihatnya ya. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa dengan itu.
Karena di sini memang dia terjebak dari apa? Bisnis. Aku lihatnya ya, mungkin ada terjebak dari pekerjaan, bisnis, orang menaruhkan sesuatu, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Di mana simpanan uangnya di sini itu diputer, ya. Mungkin ada yang tertipu bisnis, mungkin ada yang tertipu dari pekerjaan, ada yang nawarin ini itu tapi nggak sesuai dengan ekspektasi. Jadi capek, sakit, ngereges badannya. Ada kartu Six of Wands, dia melihat pada masa lalu dia ini banyak banget ditolong sama orang. Ya, sekarang kok kayaknya aku tuh harus sendiri gitu. Aku udah kebanyakan dibantu. Mungkin kamu adalah salah satu orang yang banyak ngebantu dia, banyak yang mensupport dia, tapi dia tuh apa ya, dengan keputusannya sendiri, dengan sok taunya dia, ya dia terjebak pada situasi ini dan orang mungkin udah males kayak ngebantuin dia gitu. Dan sini ada kartu Pride ya. Ya, bagusnya orang ini tuh masih ada daya tahan ya teman-teman. Jadi ya dia tetap ada namanya sifat gengsi besar-besaran, sekalipun yang kamu tahu mungkin dia butuh banget kamu bantu, tetapi mungkin dia lagi nggak ngomong sekarang gitu ya. Inilah yang menjadi luapannya. Kamu sama dia itu ibaratnya sama-sama paham situasinya dia seperti apa, dia juga paham situasi kamu. Kalau kamu tanya apakah pekerjaan dengan cinta lebih besar mana, aku bilang sama pentingnya. Aku melihat dari sisi keuangan juga di sini dia lagi gila-gilaan nabung. Ya untuk apa? Untuk masa depan yang kubicarakan tadi. Oke, di sini ada kartu Good Lady. Ini bisa aja energi kamu ya teman-teman. Oke. Aku lihat di sini teman-teman, dia itu sebetulnya dikelilingi juga sama orang yang baik, orang yang misalnya dia punya circle, aku lihat ya ada ya orang penting gitu. Sorry ya teman-teman, itu anakku lagi, biasalah. Aku ngelihatnya di sini dia berpikir, ada nggak sih kira-kira ada orang yang mungkin mau membantu dia dari sisi investasi, ya, sehingga dia bisa happy, sehingga dia bisa mendapatkan apa yang sebetulnya dia butuhkan di sini. Kalau aku bilang dia benar-benar berpikir bahwa kebaikan kamu dengan bantuan orang, ya, bantuan orang yang misalnya rela burn money, memberikan modal sama dia, itu bisa memberikan kemajuan di hidupnya dia, ya, termasuk sukses dalam hidup dan sukses dalam cinta. Karena orang ini yang aku pikirkan adalah seperti yang aku bilang pada video-video sebelumnya, kamu terhubung dengan seseorang yang mungkin sangat mempertimbangkan keuangan, ya, money mindset dia. Jadi uang itu dan kebahagiaan itu bisa dibeli dikarenakan satu, kita nih kaya. Yang kedua, kita nih sukses, kita nih baik. Tiga prospek itu secara pikiran akan membahagiakan kamu. Dan kamu di sini bisa membahagiakan sekeliling kamu, kamu bisa membahagiakan cinta kamu. Ini dalam pikirannya ya, yang aku bisa lihat. Jadi tidak bukan berarti dia oke, aku memberikan kamu cinta tapi aku mau kondo. Dia nggak begitu. Realistis, cukup realistis. Sekarang kita akan masuk ke dalam pikiran alam bawah sadarnya, apa yang menjadi jeritan hatinya ya. Jadi kamu harus tahu nih menempatkan posisi dia seperti apa. Dia bukan berarti orang yang harus kamu ngomongin masalah cinta dulu, ya. Di sini kalau misalnya dia mendekati seseorang dan tidak ada kemajuan buat dia bisa loh kehilangan minat dan meninggalkan orang tersebut atau meninggalkan kamu. Kalau kamu di sini dirasa tidak bisa mengimbangi atau kamu tidak mengerti bahwa kondisi dia seperti ini, dia bisa untuk diamin kamu. Di sini dia tuh pikiran dia adalah sedang bersedih, sedang berduka, sedang banyak pesimisnya. Mungkin dia melihat kamu gini. Aku bisa melihat sih, apakah orang ini pernah punya pikiran menikah demi sebuah kenyamanan hidup. Ya, mungkin dia menikah sama pasangannya supaya bisa rezekinya lancar, karena dia merasa bisa membangun sesuatu di situ, ya. Mungkin mertuanya kaya, kita nggak pernah tahu. Tetapi dia sadari saat ini bahwa pikiran itu salah. Dimana di sini
lepas dari itu, ekspektasinya berubah semua. Ternyata tidak seperti itu, ya. Mungkin aja di sini kondisinya berbalik, teman-teman. Ya, dia terlalu banyak berharap pada hubungan sebelumnya. Dan di sini itu ya tidak sesuai dengan ekspektasi. Gimana pun juga dia harus menghidupi. Jadi terlalu buru-buru dalam apa ya, pikirannya kala itu lagi mampet, mungkin dia melihat ada kesempatan, oke, gue terikat dengan seseorang yang menurut dia orang kaya mungkin ya, kita nggak pernah tahu nih di sini. Nggak orang kaya tapi berada lah, bisa menyeimbangi dia. Dia menemukan orang yang bisa imbang sama dia kala itu. Dan dia melihat kesempatan di sini itu oke. Ternyata dia adalah orang yang salah. Gitu. Jadi bagaimana dia ke kamu di sini? Ya, dia berhati-hati juga. Jangan sampai gue datang terlalu banyak harapan, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Dan di sini kalau aku lihat ya, orang ini punya kisah masa lalu yang ternyata salah persepsi. Ya mungkin dia pernah membandingkan kamu dengan orang lain, ya, dan dia memilih seono gitu, mungkin. Dan sekarang ini ketika kamu sudah bahagia dengan hidup kamu, dia sendiri hidupnya juga sedikit berantakan. Ya bukan sedikit sih, ini aku lihat banyak. Karena lebih kepada apa keinginan keluarga, jadi dia tuh kayak dikontrol dalam lingkup keluarga yang lumayan besar, aku lihat di sini. Dan ini membuat dia kayaknya udah ngelepas semuanya. Gue udah mau capek karena ekspektasiku itu jauh dari harapan. Aku pikir aku bisa bahagia dengan ini, tetapi tidak. Bisa aja teman-teman dia nih pernah terikat pernikahan atau pernah mau menikah, ya. Tapi yang pasti sudah pernah ada hubungan serius lah dengan seseorang di sini, yang dimana ternyata di luar dari ekspektasi, dan sekarang ini sudah cukup pusing, ya, dikarenakan banyak tekanan. Ternyata ya yang gue cinta, yang gue harap-harap ternyata biasa-biasa saja gitu. Makanya ya, kalau punya pikiran itu tidak boleh picik. Ketika kita suka sama seseorang, jangan memikirkan dia nih untung atau rugi gitu. Ketika kita sama dia, kita harus lihat dulu nih bobot bibit bebetnya gimana. Jangan apa-apa membayangkan, oh gue bakal kaya nih, gue bakal gini, gue kenal sama bapaknya ini yang punya ini gitu. Berakhir kamu ditendang. Karena mungkin rumahnya adalah rumah dari pasangannya, ditendang gitu. Ini sih yang aku ngeliat sedikit dari kilas balik luapan hati dari seseorang yang kamu pikirkan, entah ini cocok, entah ini enggak. Enggak semuanya bisa resonate ya teman-teman. Jadi jangan marah-marah di komen gitu. Aku sih malas buka komen ya sebenarnya, tapi aku juga malas ngetingnya. Jadi ya kalau misalnya memang aku rasa ada yang ini, aku akan tutup komennya lagi. Kayak gitu. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan di sini dari curahan hatinya, satu, dia pengen bekerja keras dulu untuk adanya materi. Itu yang kulihat ya. Yang kedua, di sini ketika dia sudah punya materi, dia baru bisa offering kamu sesuatu. Dia baru bisa mengajukan proposal untuk hatimu. Yang ketiga, ada kartu King dan ada kartu Temptation. Semakin dia sukses, semakin besar dia akan menggoda dirimu. Aku ngelihat di sini bisa jadi ini adalah orang yang pernah kamu kenal atau orang yang pernah meninggalkan kamu untuk orang lain. Untuk ciri-cirinya, kita sudah cek dan kita masuk ke alfabetnya ya. Ini mungkin nggak harus sama. Kalau misalnya kamu nggak melihat alfabetnya, kamu cukup sampai di sini aja. Oke, kita akan lihat. Ada T, C, G, F, U, I, ada W, ada J, ada A, dan ada Y. Oke, ada C. Kira-kira ini adalah nama-namanya. Mungkin bukan nama yang sering kita lihat ya, teman-teman.
Tapi ya, kalau misalnya ini tidak ada, nggak masalah. Kalau kamu menonton video ini pun nggak kepake, nggak apa-apa. Hanya komplementari aja. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Semoga pembacaan bisa bermanfaat. Ini adalah isi luapan hatinya. Terima kasih, selamat malam, see you, bye-bye.